Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Mutia Ahyar dan rekan saya Lutfi Hadi. Kami dari kelas 11 MIA 2 dari kelompok 8 yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia. Mari kita mulai. Majelis Islam A'la Indonesia atau sering disebut dengan MIAI dibentuk untuk menjadi wadah bagi organisasi kemasyarakatan umat Islam di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Majelis Islam A'la Indonesia ini dibentuk pada hari Selasa 15 Rajab tahun 1356 atau bertepatan dengan tanggal 21 September tahun 1937. Organisasi Majelis Islam A'la Indonesia ini diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan 13 organisasi tergabung di dalamnya. Di antara tokoh-tokoh pemrakarsa Majelis Islam A'la Indonesia ini siapa saja ya? Ternyata ini teman-teman. Yang pertama ada Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Berikutnya ada Kiai Haji Muhammad Dahlan. Selanjutnya ada Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama atau NU. Dan selanjutnya ada W. Wondo Amisena dari Sarekat Islam. Jadi teman-teman, para tokoh-tokoh inilah yang melatar belakangi terbentuknya MIAI ini. Keinginan untuk membentuk federasi ini didorong dengan adanya perpecahan di kalangan umat Islam pada saat itu yang terbagi menjadi dua kubu, yaitu kaum reformis dan kaum tradisional. Kantor pusat yang semulanya berada di Surabaya kemudian berpindah ke Jakarta. Berikut ini ialah tugas dan tujuan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia. Yang pertama, menempatkan posisi umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan Islam sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dan yang ketiga ialah ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Adapun tujuan dibentuknya Majelis Islam A'la Indonesia ini teman-teman ialah untuk mempererat hubungan antara perhimpunan-perhimpunan Islam yang ada di Indonesia maupun kaum Islam di luar Indonesia, serta untuk mempersatukan suara-suara untuk membela Islam. Pasalnya, pada masa pendudukan Belanda, umat Islam banyak terpecah belah dan pemerintah kolonial Belanda ini tidak menyukai umat Muslim di tanah jajahannya. Nah, hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Jepang ini guna untuk mendapatkan dukungan dari rakyat-rakyat Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa Majelis Islam A'la Indonesia ini dihidupkan kembali oleh Jepang? Ya, karena Jepang ini mengharapkan umat Islam yang ada di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Pada zaman kependudukan Jepang, MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting. MIAI menjadi tempat bersilaturahmi, tempat wadah untuk berdialog dan berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut tentang kehidupan umat. Semboyan MIAI yang terkenal ialah berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang dengan pesat. Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membentuk sebuah program yang menitik beratkan pada bidang sosial religius. Secara khusus, program tersebut akan diwujudkan melalui rencana berikut. 1. Pembangunan Masjid Agung di Jakarta. 2. Pembentukan universitas. 3. Membentuk Baitul Mal. Dalam perkembangannya,
MIAI ini kian sadar bahwa mereka tidak bisa hidup terus-menerus di bawah naungan Jepang. Maka MIAI ini terus mengembangkan organisasinya dengan membentuk sebuah majelis pemuda yang diketuai oleh Insinyur Sofyan pada bulan Mei 1943. Tidak hanya itu, MIAI ini juga membentuk sebuah majelis keputrian yang diketuai oleh Siti Nurjannah dan menerbitkan sebuah majalah yang bertajuk Suara MIAI. Lewat majalah inilah MIAI mendapat banyak simpati dari umat Islam di Indonesia. Tentunya hal ini membuat Jepang semakin waspada. Jepang terus mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh para tokoh Islam pada saat itu dan sempat melakukan pelatihan bagi para kiai selama 1 bulan. Hasilnya, pemerintah Jepang berkesimpulan bahwa para kiai ini tidak membahayakan kedudukan Jepang di Indonesia. Kendati demikian, Majelis Islam A'la Indonesia ini tidak memberikan kontribusi apapun untuk Jepang. Alhasil, tepat pada bulan November tahun 1943, organisasi Majelis Islam A'la Indonesia ini resmi dibubarkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk sebuah organisasi baru, yaitu MASYUMI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Pisau diasah buat bertani, Bawa ke ladang untuk pedati. selesai sudah presentasi ini. Semoga dapat memberi arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.